Oke, itulah tadi riwayat dari dua pemateri kita atau pembicara kita hari ini. Sedikit untuk pengantar ke diskusi pikiran, tubuh, dan ruang dalam kondisi pandemi hari ini. Mungkin saya sedikit menceritakan pengalaman saya mendengar jokes filsafat dari kelas filsafat saya waktu masih kuliah dulu bersama guru kita atau guru kami Profesor Sumarwati Kapoli tentang adagium Kartesian cogito ergo sum atau saya berpikir maka saya ada. Beliau bercerita seperti ini. Pada suatu hari si Descartes ini naik pesawat, lalu kemudian pramugari pesawat datang untuk menawarkan minuman ke Descartes ini. Si pramugari kemudian menawarkan Descartes, apakah Bung mau minum air putih? Lalu si Descartes bilang, saya tidak berpikir untuk minum. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah Descartes pada saat itu tidak berada di dalam pesawat pada saat yang sama ketika dia berpikir untuk tidak minum? Lalu kemudian terkait materi ini, ada juga pameo dari Aristotle dan juga Karl Marx, Mbah Marx, bahwa sesungguhnya persepsi itu atau pemikiran itu adalah perwujudan atau bentuk atau tubuh dari praksis atau tindakan itu sendiri. Kurang lebih jokes-jokes ataupun pameo-pameo filsafat seperti itu yang kita akan elaborasi di dalam kelas hari ini. Bagaimana tubuh, pikiran itu saling beroverlapping dan juga saling berinterseksi di dalam ruang dalam kondisi pandemi. Saya pikir itu pengantar dari saya sebelum kita masuk ke pembicara pertama yaitu Bung Febi. Untuknya itu saya persilahkan kepada Bung Febi dan juga hosting kita Bung Ai Isra untuk menyiapkan slide dan layar serta mikrofon untuk Bung Febi. Dan mikrofon tolong dimatikan. Terima kasih. Baik, langsung saja. Terima kasih kepada Saudara Apriyadi Bumbungan ini karena saya masih diberikan kesempatan untuk kita bisa berbincang-bincang di suasana pandemik ini. Sebenarnya waktu itu saya diberikan tugas untuk membawakan materi ini sebelum masa pandemi. Tapi pas sekali ketika pemerintah Indonesia mengeluarkan surat teguran atau surat untuk merumahkan kita semua di hari Senin. Nah, di hari Senin itu bertepatan dengan materi ini. Dan mau tidak mau materi ini harus diundur sampai sekian minggu dan baru bisa dilaksanakan hari ini. Jadi beberapa materi itu saya modifikasi kemudian dan saya kontekskan bagaimana kemudian tubuh, pikiran, dan ruang ini berkonteks dalam di masa pandemi. Nah, di sini saya sudah mengacak kembali tulisan saya dan saya mengacak juga beberapa slide-slide yang pernah saya buat dan saya kontekskan untuk materi ini. Nah, iya. Apa sudah bisa dilihat, teman-teman? Nah, di sini ada dua terma awal yang ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah tubuh dan pikiran. Sedangkan ruang di sini adalah tidak lain adalah konteks itu sendiri, di mana tubuh dan pikiran ini berkembang atau tumbuh dalam ruang-ruang tertentu. Nah, kaitannya kemudian dengan masa pandemi, itu akan kita bahas lebih jauh selanjutnya.
saya pengantar. Jadi ruang yang saya maksud di sini tadi adalah konteks sosial budaya. Saya mengambil ucapan adugium dari yang tadi dikatakan Apri dari René Descartes, yaitu Cogito ergo sum. Jadi saya berpikir maka saya ada. Nah, di sini René Descartes ingin mengungkapkan bahwa ada kemudian konsep dominasi antara tubuh dan pikiran. Ada kemudian kelas-kelas yang entah itu tubuh yang mendominasi pikiran, ataukah pikiran yang mendominasi tubuh, ataukah malah pikiran dan tubuh itu tidak saling mendominasi. Bahkan bisa jadi pikiran dan tubuh ini saling-saling mendominasi, begitu. Nah, selanjutnya di slide ketiga, saya akan menjelaskan pertama pikiran yang mempengaruhi tubuh. Adanya pikiran yang mempengaruhi tubuh ini terlahir dari tulisan Angela Huthworth. Dia mempersepsikan jika seseorang mampu mengobati dirinya itu dengan mengurangi beban pikiran. Jadi ketika pikiran itu berlebih, maka respon tubuh juga akan sangat-sangat berlebih. Saya melihat atau kita mungkin pernah mendengar ketika Hatta mungkin di penjara. Hatta di penjara, dia bilang aku rela di penjara asalkan saya bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Nah, di situ ada kemudian tarik ulur antara dominasi tubuh dan pikiran. Ya, tubuhnya betul-betul di penjara, tapi tidak dengan pikirannya. Sama dengan ketika Wiji Tukul misalkan dimatikan, Marsina dimatikan, ya memang tubuhnya itu dimatikan, tapi pikiran dan semangatnya itu terus berlipat ganda. Atau yang jokes-jokes yang sering kita temukan. Nah, selanjutnya jadi selanjutnya, nah di sini ada perdebatan antara René Descartes tadi dengan Aristoteles. Betul tadi yang dikatakan Apri. Jadi menurutnya Aristoteles segala sesuatu dalam bentuk pikiran itu ya tidak terbentuk kalau tidak ditubuhkan. Dia tidak, istilahnya dia tidak bergerak atau dia tidak tervisualkan atau dia tidak terlihat, terinrai dalam bentuk gerak-gerik tubuh. Nah, bentuk gerak-gerik tubuh kemudian itu yang kemudian saling tumpang tindih antara yang mana mendominasi yang mana, apakah tubuh kemudian mendominasi pikiran ataukah pikiran yang mendominasi tubuh. Nah, kalau dalam masa pandemi ini kita melihat ya susah sekali membedakan antara viral dan virus, begitu. Ya kita yang bisa kita indrai atau yang bisa kita persepsikan ya tubuh itu sehat itu hanya dilihat dari konsep tubuh. Jadi ketika tubuh yang sehat, maka semua alam pikiran ini menjadi dominasi kedua. Jadi yang harus sehat untuk di masa pandemik ini yang harus sehat di masa pandemik ini adalah tubuh. Pikiran itu menjadi konsep sekunder. Selanjutnya di slide selanjutnya, dominasi pikiran yang mempengaruhi tubuh sangat jelas terlihat jika dikonteskan dalam ruang kesehatan. Karena sebenarnya yang merasakan sakit adalah pikiran, bukan tubuh manusia ya. Sama kalau misalkan manusia meninggal atau manusia mati, mereka tidak merasakan sakit lagi. Yang merasakan sakit kan bukan tubuh, itu kan cuma, kalau dalam persepsi medis tubuh itu kan cuma wadah atau tempat untuk merasakan sakit itu. Nah, sakit itu yang kemudian dirasakan oleh pikiran manusia. Belakangan pikiran ini lahir atau tercipta konsep baru seperti jiwa, seperti ruh. Nah, itu konsep belakangan sebelum adanya itu konsep belakangan setelah adanya perdebatan antara mind and body, pikiran dan tubuh dan pikiran. Selanjutnya tubuh yang mendominasi, kan tadi sudah
pikiran yang mendominasi tubuh. Sekarang kita mencoba melihat tubuh yang mempengaruhi pikiran atau tubuh yang mendominasi pikiran. Persepsi tubuh yang mempengaruhi pikiran sangat jelas terlihat ketika seorang terlalu mengedepankan penampilan fisik. Konsep ini lekat dengan konsep cantik, konsep tampan, atau tubuh. Kalau kata Foucault, tubuh menjadi arena atau menjadi objek dari pengalaman kolektif satu masyarakat. Konsep ini ya yang seperti tadi yang saya sampaikan ini ada sedikit irisan yang sangat tipis dan susah sekali dibedakan antara yang mana saling mempengaruhi, antara tubuh mempengaruhi pikiran dan pikiran yang mempengaruhi tubuh. Karena di sini, apalagi dalam masa konteks pandemi ini, kita susah sekali membedakan yang mana kemudian hal yang bisa, yang mana kemudian dikatakan virus dan yang mana kemudian dikatakan viral. Itu adalah dua konsep yang acak digunakan dalam keseharian kita di selama masa pandemi. Nah, ketika kita berdiskusi dengan Pak Alwi Rahman, ya saya sangat setuju ketika dia memberikan perbedaan yang sangat signifikan antara konsep viral dan virus. Karena sejatinya viral itu menyerang menyerang pikiran, dan ya virus menyerang tubuh. Tapi apakah virus menyerang pikiran? Itu urusan lain. Yang justru menyerang pikiran itu adalah viral bagi saya. Karena viral hari ini ya viral begitu saja tanpa ada penyaringan atau yang biasa saya katakan viral adalah sesuatu hal yang sangat-sangat brutal di masa pandemi sekarang. Sebenarnya dominasi tubuh di masa pandemi terlihat dari konsep sehat. Nah, kita sering mendengar adigium dari di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Jadi di masa pandemi ini saya rasa tubuh yang harus sehat dulu. Nah, seperti misalkan PDP, ODP, itu kita kan mengidentifikasi tubuh. Seberapa banyak orang yang terjangkit, seberapa banyak orang yang sudah masuk kategori positif, ya kan itu tubuhnya yang didisiplinkan kalau kata Foucault. Jadi tubuh ini melakukan bahkan physical dan social distancing itu adalah sebuah pendisiplinan bagi tubuh. Jadi kita di masa pandemi ini irisan yang sangat tipis tadi itu antara dua konsep tadi yang saya jelaskan itu sangat sulit dibedakan. Jadi pikiran yang mendominasi tubuh atau tubuh yang mendominasi pikiran. Jadi yang harus sehat adalah tubuh, sehingga perbedaan antara virus dan viral itu menjadi semakin buram. Itu yang ingin saya sampaikan. Nah, sementara itu kita juga melihat atau pernah mendengar mungkin konsep tubuh yang setara dengan pikiran. Nah, konsep tubuh yang setara dengan pikiran ini hanya ada pada, kalau kita melihatnya dalam posisi-posisi sekarang, hanya ada pada konteks dan ruang-ruang tertentu. Misalkan konsep yin dan yang, atau nature and culture. Itu hanya ada pada ruang-ruang tertentu. Di keseharian kita sekalipun, itu konsep keseimbangan antara tubuh dan pikiran ini hampir tidak didapati. Kita hanya mendapati yang mana antara tubuh mendominasi pikiran ataukah pikiran yang mendominasi tubuh. Sama seperti ketika kita mengadopsi sebuah agama atau mempelajari sebuah agama. Nah, ketika kita masih kecil, kita masih anak-anak dan kecil, yang didisiplinkan di luar kan bukan, yang diperkenalkan agama di luar kan bukan kita disuruh untuk mengucap 2 kalimat syahadat, tapi yang diperkenalkan agama memperkenalkan dirinya itu lewat, kalau misalkan saya Islam itu lewat cara kita sholat, misalkan kita diajari untuk sholat, dibawa pergi ke gereja ya. Nah, jadi yang mau saya bilang, tubuh di sini itu dalam konteks dalam ruangnya sebagai agama, tubuh ini menjadi dominasi yang paling awal. Dia mendominasi pikiran kalau misalkan agama. Jadi seperti yang saya bilang, ketika kita ketika kita berkenalan dengan agama, ya kita disuruh untuk sholat, kita tidak disuruh mengucapkan kalimat syahadat dulu. Makanya yang mendominasi untuk konteks agama, ruang agama itu adalah tubuh.
Begitu juga dengan keseimbangan antara tubuh dan pikiran yang saya katakan tadi hanya ada pada di ruang dan serta waktu tertentu. Artinya ada memang dalam konteks mind and body ada memang antara keseimbangan antara tubuh dan pikiran, dan ada memang konteks ketika tubuh dan pikiran ini tidak seimbang. Jadi ketidakseimbangan itu mereka mencoba untuk melihat apakah kerja-kerja tubuh ini yang mendominasi ataukah kerja-kerja pikiran ini yang mendominasi. Nah, itu dari slide saya. Saya kembalikan dulu untuk ke moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk kawan Feby. Itu tadi penjelasan singkat atau beberapa penjelasan dari Bung Feby tentang tubuh dan pikiran dan konteks ruangnya di tengah pandemi. Oke, kita langsung lanjut saja ke pemateri kedua kepada rekan Ais untuk melanjutkan materi dari Feby. Kepada Ais, mikrofon dan layarnya disediakan. Mikrofonnya Ais di unmute ya. Yes, halo. Kedengaran cek Oke? Agak anu sedikit Ais, agak tinggi lagi volumenya. Oke. Aduh, lagi hujan lagi. Halo, halo tes. Ya, selamat malam semuanya teman-teman yang di wilayah Nusantara, yang di luar Indonesia juga selamat siang atau selamat sore. Kak moderator, bentar kalau misalnya suara aku tidak kedengaran, tolong tegur. 15 menit, Ais. Oke. Ya, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana tubuh, pikiran, dan ruang itu dalam konteks masyarakat yang terdampak wabah. Tadi secara konseptual Kak Feby sudah menjelaskan apa itu tubuh, pikiran, dan ruang, dan bagaimana ketiga terma itu bekerja. Nah, di sini saya mencoba untuk melihat atau mengkonteskan itu dari tengah masyarakat yang terkena wabah corona. Ya. Jadi kita mungkin bisa saja gampang bersepakat bahwa corona ini sudah mengubah hidup manusia, mengubah kehidupan kita secara cepat gitu, dari aktivitas kita sehari-hari, dari kebiasaan, dari relasi antar manusia, bahkan relasi antar Tuhan, cara kita beribadah, kemudian kepercayaan, keyakinan misalnya kepada sesuatu yang metafisis, yang gaib atau yang tidak kasat mata itu mengalami transformasi. Perubahan-perubahan itu sangat terkait dengan tubuh, pikiran, dan ruang, sehingga kita kemudian ingin mencari tahu atau penasaran bagaimana tubuh, pikiran, dan ruang itu bekerja di masa pandemi ini. Apakah tubuh yang memengaruhi pikiran, ataukah pikiran yang memengaruhi tubuh, atau tubuh dan pikiran yang saling memengaruhi, atau keduanya memang tidak saling memengaruhi. Nah, untuk lebih runutnya kita melihat
bagian yang pertama saya baji berdasarkan pembagiannya Kak Feby juga tadi, tapi ini lebih kontekstual lagi melihat ketiga terma ini bekerja di tengah masyarakat yang terkena wabah, karena saya melakukan penelitian, bukan penelitian sih, pengamatan seadanya di lingkungan sekitar saya gitu, di kampung yang di Sulawesi Selatan yang hampir seluruh masyarakatnya bersuku Bugis dan beragama Islam. Kemudian pengamatan saya juga lihat di sosial media selama masa pandemi ini apa-apa saja yang berubah. Nah, pertama, tubuh memengaruhi pikiran. Pada dasarnya, pada hakikatnya, atau pada esensinya, virus corona ini menyerang tubuh manusia. Itu sesuatu yang nggak bisa disangkal sama sekali. Itu dia menyerang sistem pernafasan, sehingga kita diminta untuk menggunakan masker, melakukan physical distancing, atau melakukan isolasi mandiri di rumah. Sehingga pada kasus ini, pada konteks masyarakat yang terkena wabah, tubuh bekerja lebih dominan. Kita belum menemukan treatment dari industri kesehatan atau dunia medis yang mengatakan berpikir positif atau mendengarkan lagu atau merelaksasikan diri itu bisa membunuh virus. Semuanya harus berasal dari antibiotik, pencegahan dan penyembuhannya. Nah, ketika saya ingin mengkonteskan ini mengaitkan dengan masyarakat dengan lingkungan saya yang bersuku Bugis ini sangat berseberangan. Jadi saya melihat bahwa di masyarakat Bugis itu pikiran bekerja lebih dominan. Hal ini bisa sangat jelas. Sebelum itu saya ingin menjelaskan bagian tubuh yang memengaruhi pikiran itu yang paling bisa kita lihat jelas itu ketika ada mayat yang terkena wabah corona, kemudian dia ditolak oleh warga gitu. Jadi tubuh ini sangat dihargai, tapi sekaligus juga diproblematisasi. Jadi bayangkan aja mayat yang terkena virus, kemudian sudah kehilangan nyawa, kemudian pikiran dan jiwanya itu masih sangat diperhitungkan ketubuhannya gitu. Nah, ini gambaran yang paling jelas bagaimana tubuh bekerja lebih dominan di masa pandemi ini. Kemudian saya kaitkan dengan masyarakat Bugis. Jadi di masyarakat Bugis itu ada proses meditatif. Jan Emerald menyebutnya sebagai proses meditatif. Jadi orang Bugis mengenal istilah sudah tiba sebelum berangkat, atau bahasa Bugisnya letu memangnya napalao. Jadi pikiran itu bergerak atau berjalan lebih dulu mendahului eksistensi tubuh. Jadi orang-orang ketika para pelaut Bugis ketika dia melakukan pelayaran, mereka sudah membayangkan dirinya. Jadi pikirannya sudah tiba duluan di tempat tujuan sebelum tubuhnya berangkat gitu. Jadi saya ingin mengatakan bahwa di masa pandemi ini orang-orang Bugis, masyarakat Bugis harus bernegosiasi dengan prinsip mereka yang seperti itu dengan tubuh yang sangat diproblematisasi di tengah wabah ini. Kemudian apakah pikiran tidak memengaruhi tubuh? Apakah tidak ada ruang pikiran memengaruhi tubuh di masa pandemi ini? Saya memberikan contoh karena ini yang paling konkret dan jelas kita bisa lihat di sosial media. Jadi di Facebook, di Twitter, ataupun di Instagram, teman-teman saya misalnya dari 10 teman Facebook saya, 7 diantaranya pasti memposting konten tentang tentang corona, entah itu penyebarannya, kemudian tulisan-tulisan yang memancing perdebatan, misalnya apa bedanya pulang kampung dan mudik, itu semua berkelindan dengan konteks virus corona ini. Sehingga di sosial media, sekalipun tubuh tidak terlihat, tapi pikiran-pikiran itu sangat dihargai. Tidak hanya menampung informasi, tapi juga terjadi kontestasi, terjadi saling perdebatan di sosial media. Nah, sehingga
lonjakan lonjakan pengguna internet ini di ruang maya ini tidak bisa lagi disebut sebagai ruang maya, karena tidak pantas lagi disebut ruang maya, karena hampir seluruh aktivitas manusia itu bekerja di sosial media gitu. Misalnya dari fotografer yang awalnya bekerja di dalam studio sekarang melakukan pemotretan virtual. Kita yang melakukan seminar seperti ini biasanya saling bertatap muka, kita bisa melakukan melalui layar laptop ini, sehingga ruang maya itu kemudian menjadi ruang yang membuat kita bisa mengadakan diri. Jadi eksistensi kita tuh bisa ada ketika bersosial media, apalagi pada saat pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan isolasi mandiri. Nah, tapi kita tidak bisa serta-merta untuk bersosial media aja gitu, karena bersosial media ini mirip dengan penjara atau panoptikon dalam kajiannya Foucault, yang melihat bahwa panoptikon itu sebagai ruang sosial, karena kita diawasi. Sosial media ini juga kita nggak tidak serta-merta bebas untuk bersosial media, tapi kita juga diawasi gitu. Sehingga pada 15 Maret kalau tidak salah, CNN mengumumkan ada ribuan akun Zoom yang dijual di dark web dan di forum hacker, sehingga sosial media ini masih ada kontrol sosialnya oleh penguasa. Nah, bagian-bagian itu akan lebih rinci lagi pembahasannya. Nah, kemudian bagaimana tubuh dan pikiran ini saling memengaruhi. Tadi kembali lagi di masyarakat Bugis yang harus bernegosiasi dengan virus corona ini. Jadi menurut saya mereka ini sebagian besar pekerjaannya petani dan pelaut, sehingga mereka tidak bisa di rumah aja gitu, tidak bisa mentransformasikan pekerjaannya di luar rumah ke dalam rumah gitu, sehingga mereka harus bernegosiasi dengan itu semua, dan itu terlihat dari solidaritas mereka untuk memakai masker. Jadi saya melihatnya kok orang-orang desa ini lebih bersolidaritas menjaga tubuh mereka dibandingkan orang-orang yang di Jakarta yang berkumpul di Sarina gitu, karena mereka betul-betul menghargai tubuh mereka, karena mereka tidak bisa melakukan pekerjaan selain di luar rumah. Jadi saya ingin mengatakan bahwa pada dasarnya apakah tubuh memengaruhi pikiran atau pikiran memengaruhi tubuh, itu tergantung konteks masyarakatnya. Masyarakat Bugis itu saya melihat di masa pandemi ini tubuh dan pikiran berjalan seimbang, setara, karena pikiran ini tetap menjadi pedoman mereka gitu. Misalnya sebelum Ramadan aja mereka masih melakukan ritual masuro baca atau melakukan baca-baca di rumah agar terhindar dari mara bahaya itu. Kepercayaan terhadap hal-hal yang mistis yang tidak kasat mata itu masih tetap dijaga, tapi juga harus bernegosiasi dengan virus corona. Apakah sudah 15 menit, Kak Apri? Lagi 2 menit lagi. Oh. Masih ada. Ya, jadi tubuh dan pikiran ini tidak bisa dipisahkan, dan memang harus pasti saling memengaruhi gitu. Dan mungkin bagian ruangnya ini tadi Kak Feby juga sedikit menyinggung bahwa tubuh dan pikiran ini sama-sama ruang, tapi dia juga menempati ruang gitu. Tubuh ini ada ketika dia berada dalam satu ruang, sebagaimana pikiran kemudian ada ketika dia berada pada misalnya di ruang sosial ataukah di sosial di dunia maya misalnya.
Ya, saya kira demikian untuk presentasi saya. Terima kasih, semoga terdengar